Keliling buat anak-anakku semua yang ada di rumah. Senang sekali kami guru-guru BK bisa hadir menyapa anak-anakku sekalian, dan harapan kami sama seperti kami semua guru-gurumu yang selalu dalam keadaan sehat, bersemangat untuk menyediakan, mempersiapkan proses pembelajaran bagi seluruh anak-anakku semua yang ada di rumah. Kami berharap kalian semua tetap dalam keadaan sehat. Baik, mengawali proses pembelajaran pada hari ini, kita akan mulai dengan jam BK. Namun sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini, hari yang baru Tuhan anugerahkan buat kami. Yang bersyukur mengawali proses pembelajaran kami hari ini, kami akan mengawali dengan jam BK. Kiranya Tuhan akan menolong, memberkati, sehingga setiap materi yang kami sudah persiapkan dan yang akan dipaparkan dalam video ini akan menambah edukasi, bahkan juga memotivasi anak-anak kami semua untuk tetap bersemangat dalam proses pembelajaran walaupun pembelajaran daring. Tuhan memberkati juga jaringan, semuanya boleh berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom anak-anak terkasih. Proses pembelajaran hari ini akan dimulai dengan jam BK. Nah, jam BK hari ini temanya yaitu cara meningkatkan belajar efektif. Oke, kita masuk ke slide yang pertama. Apa itu belajar? Belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan sejumlah pesan dari bahan yang telah dipelajari. Nah, sama juga jika seorang siswa ingin mengetahui suatu pelajaran tertentu, mereka harus melalui proses yang namanya belajar untuk mencapai atau memperoleh hasil yang baik terhadap mata pelajaran tersebut. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Ada dua yang mempengaruhi hasil belajar ini. Yang pertama, kondisi internal, dan yang kedua, kondisi eksternal. Terbagi menjadi 6. Yang pertama, fisik atau jasmania. Artinya, apabila secara umum kondisi seseorang dikatakan sehat, maka pasti aktivitas dan hasil belajarnya akan optimal karena mereka bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Tetapi jika mungkin ada siswa yang sakit atau tiba-tiba pusing, ini bisa mempengaruhi aktivitas dan hasil belajarnya karena dia tidak bisa konsentrasi mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, psikis atau kejiwaan. Nah, artinya apabila kondisi psikis seseorang dalam belajar itu kurang stabil, maka aktivitas dan hasil belajarnya juga kurang optimal karena misal siswa diliputi rasa ketakutan, rasa kecemasan, atau adanya konflik-konflik batin, diliputi rasa kekecewaan dan gangguan psikis lainnya. Itu akan mempengaruhi aktivitas belajarnya dan hasil belajarnya karena dia tidak akan konsentrasi mengikuti proses pembelajaran itu. Yang ketiga, adanya kemauan atau niat yang muncul dari dalam diri individu. Nah, adanya kemauan atau niat ini benar-benar harus tulus dari dalam diri kita. Karena apabila kita menjalani proses belajar itu bukan atas niat dari dalam diri kita sendiri, maka kita tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Jadi, misal kita ada kemauan atau niat, kita akan berniat dalam diri kita akan mengatakan saya harus menjadi orang yang sukses dan berhasil dalam sekolah dan karir saya nanti. Atau dalam diri kita mengatakan saya tidak boleh bermalas-malasan
belajar kita nantinya. Yang keempat, kecerdasan atau IQ. Seperti kita ketahui bersama, IQ setiap orang itu berbeda-beda. Dan IQ ini bisa ditingkatkan. IQ ini mempengaruhi hasil belajar karena mungkin ada yang cepat mengerti atau ada mungkin yang kurang cepat mengerti pelajaran, tapi kembali lagi tergantung dari diri kita masing-masing. Walaupun IQ kita mungkin tinggi atau superior, tapi jika kita bermalas-malasan dalam aktivitas dan proses pembelajaran, maka hasilnya juga tidak akan optimal. Nah, jadi secara alami seiring bertambahnya usia, kematangan fungsi otak dan organ-organ lain yang ada dalam tubuh kita, ditambah lagi dengan pengetahuan yang diperoleh dari lingkungan ataupun di sekolah, nah ini dapat membuat IQ kita mengalami peningkatan. Kemudian yang kelima, minat. Minat juga ini menentukan aktivitas dan hasil belajar seseorang, karena jika kita tertarik atau memiliki daya tarik yang kuat terhadap objek tertentu atau terhadap pelajaran yang ada di sekolah, maka kita pasti akan berusaha mengerti, berusaha memahami, dan berusaha mendapatkan nilai yang terbaik di mata pelajaran itu. Yang keenam, motivasi. Motivasi adalah dorongan yang kuat yang ada di dalam diri kita untuk mencapai suatu hasil tertentu. Dalam proses pembelajaran, jika kita memiliki motivasi yang kuat, yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan hasil yang terbaik, hasil yang optimal, pasti kita akan berusaha untuk mendapatkan hasil itu, walaupun dengan ditambah juga motivasi dari guru serta orang tua, itu akan menambah motivasi dalam diri kita untuk mencapai hasil yang diinginkan, hasil yang optimal. Nah, tetapi jika bukan dari dalam diri kita, bukan motivasi dalam diri kita, walaupun guru sudah kejar-kejar kita karena tugas-tugas kita banyak yang tidak masuk, atau orang tua sudah memperingatkan di rumah, seperti saat ini dalam masa-masa pandemi, orang tua memperhatikan kalian belajar dari rumah, walaupun orang tua sudah menyuruh kalian untuk mengerjakan tugas-tugasnya kalian, tapi jika kalian juga dari diri sendiri kalian tidak memiliki motivasi itu untuk mendapat nilai yang baik atau untuk mengerjakan tugas itu, sama saja, pasti tugas-tugasnya kalian akan menumpuk. Kemudian kondisi eksternal. Kondisi eksternal ini ada dua, yaitu yang pertama sarana dan prasarana, kemudian lingkungan sekitar. Yang pertama sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana seperti yang ada di sekolah, kelas yang nyaman, ada ruangannya ber-AC, terus ada laboratoriumnya, kemudian ada komputer, ada laptop, dan ada konek internet. Itu semua sangat menunjang untuk aktivitas dan hasil belajarnya kalian nanti. Sama halnya mungkin di rumah kalian belajar dari rumah seperti saat ini, kalian memiliki fasilitas laptop, kemudian internet, nah kemudian buku catatan, buku paket, itu akan menunjang atau mempengaruhi aktivitas dan hasil belajarnya kalian nanti. Nah, kemudian lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar di mana kita tinggal dan lingkungan bermain kita.
akan sangat mempengaruhi aktivitas dan hasil belajarnya. Contoh misal dalam bergaul. Jika kita tidak salah bergaul, maka kita bisa menjadi lebih baik lagi atau kita bisa lebih maju lagi dalam belajar. Belajar efektif adalah cara belajar yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan rutin untuk meraih sesuatu yang membanggakan. Jadi, misalkan seseorang ingin masuk ke jurusan tertentu, ke universitas ternama yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Nah, kalian akan belajar dengan sungguh-sungguh dan rutin untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik di sekolah sehingga kalian bisa masuk ke jurusan yang kalian minati. Nah, bagaimana cara meningkatkan belajar efektif? Yang pertama, tetapkan tujuan. Nah, cara belajar efektif itu dimulai dengan menetapkan tujuan atau target. Misal, tujuanmu belajar adalah untuk memasuki perguruan tinggi ternama di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Nah, dengan memasuki perguruan tinggi tersebut, kamu harus memiliki nilai yang tentunya sesuai dengan jurusan yang kalian inginkan di universitas tersebut. Oleh karena itu, tetapkan tujuan kalian. Misalkan di semester ini saya harus mendapatkan nilai 90 ataupun 100 di mata pelajaran tertentu yang sesuai dengan jurusan yang akan saya ambil nanti. Tetapi dengan tidak melupakan mata pelajaran yang lainnya. Kemudian, yang kedua, atur jadwal belajar. Dalam hal ini, kalian harus disiplin dalam menaati jam belajarmu. Misal ada yang sudah menentukan jam belajar saya dari jam 7 sampai jam 8 malam. Nah, tapi jika kalian sudah menetapkan jam seperti itu, kalian harus disiplin. Jadi jam 7 malam, oh ya, ini waktunya saya belajar. Nah, tapi jangan lupa beristirahat selama 5-10 menit saat kalian sedang belajar agar tenaga dan pikiranmu bisa kembali terrefresh. Nah, yang ketiga, buat suasana belajar dengan nyaman. Beberapa orang terbiasa dengan suasana yang sepi, tidak banyak gangguan. Tetapi ada juga orang yang belajar itu dia lebih cepat serap jika sambil mendengarkan musik. Nah, jadi semua itu tergantung dari dirinya kalian. Kenali dirimu dan buat suasana belajar senyaman mungkin. Kemudian yang keempat, membuat ringkasan. Kalian bisa menulis pokok-pokok penting, bisa berupa poin-poin dari bahan belajarmu dalam sebuah buku ataupun membuat mind mapping. Nah, hal ini akan mudah untuk memahami inti dari pembelajaran tersebut. Jangan lupa membuat ringkasan dengan kalimat yang kamu buat sendiri. Menuliskan materi dalam kalimat yang kamu buat sendiri akan membantu kalian lebih mengingat poin-poin penting yang telah kalian pelajari. Kemudian yang kelima, buat akronim yang mudah diingat. Akronim ini adalah singkatan. Contoh misal, kamu perlu mengingat catatan tentang asas pemilu. Ini contoh. Asas pemilu itu ada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, kamu bisa menggunakan rangkaian kata atau singkatan yang mudah diingat seperti lu berjudil. Nah, jadi lu berjudil itu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, dengan
singkatan-singkatan tersebut yang mudah diingat bisa mempermudah kalian untuk mengingat hasil belajarnya kalian. Nah, kemudian yang keenam, pahami bukan menghafal. Nah, ingat, pahami bukan menghafal. Beberapa orang seringkali salah dalam belajar seperti ini. Seringkali orang malah menghafal materi, bukan memahaminya. Padahal sekadar menghafal saja itu mungkin akan efektif untuk ujian, tapi untuk dalam jangka waktu panjang itu tidak efektif karena kalian akan mudah lupa. Nah, tetapi jika kalian memahami materi tersebut, kalian akan selalu mengingat materi-materi tersebut. Nah, kemudian yang ketujuh, jangan malu bertanya. Jangan segan untuk bertanya jika kalian tidak memahami sesuatu dalam materi tertentu. Jadi, jangan malu untuk bertanya kepada guru atau kepada teman, atau kalian juga bisa belajar bersama atau diskusi bersama. Tapi dalam situasi saat ini memang susah, tapi mungkin kalian bisa belajar bersama walaupun mungkin dari grup kalian masing-masing. Nah, intinya buatlah belajar itu menjadi lebih menyenangkan buat kalian. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, pantang menyerah. Jika semua sudah kamu lakukan dan masih belum mencapai target, bukan berarti kamu gagal, tapi ingatlah bahwa kamu tidak akan pernah bisa jika tidak membuat kesalahan. Tetap percaya diri dan terus berusaha. Tetap tenang dan pantang menyerah. Tidak ada jalan pintas dalam hidup ini. Begitu juga dengan mengejar sebuah impian. Tidak ada jalan pintas untuk meraih impiannya kalian. Maka jangan pernah menyerah untuk terus belajar. Jadi persiapkan hari ini sebaik-baiknya untuk menghadapi hari esok yang baru. Sekian materi BK hari ini. Terima kasih.